Berumah tangga itu ini umum lah ya. Kenapa banyak yang rumah tangganya goyah? Karena pertambahan waktu kan pertambahan masalah. Titik lemah terbesar adalah kurang ilmu. Masalah nambah, kesulitan nambah, umur nambah, ilmu kurang nambah. Akibatnya emosi yang nambah. Nikah dengan siapapun, kalau iman kita nggak menguat karena ilmu kita tidak nambah, ya ujungnya mirip. Karena setiap orang tuh pasti masalahnya bertambah. Nah, saya orang Tasik, orang Jawa Barat, yang saya juga sering ke wilayah Cimerak itu ya. Beberapa kali saya mengikuti ceramah beliau di kampung. Maka saya sayangkan Agim melakukan hal tersebut. Pelaku nyalahin korban, dasar kadrun. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang masih ramai perbincangan tentang perceraian. Agim menceraikan Tehni ini ya. Beliau orang Pangandaran, Jawa Barat, dan kebetulan saya pun orang Tasik. Dulu Kabupaten Tasik itu masih satu dengan Batu Karas, tapi sekarang sudah dipisah. Secara emosional, secara kekeluargaan, sebagai sama-sama orang Tasik, saya ikut prihatin dengan terjadinya perceraian antara Agim dengan Tehni. Karena dulu itu saya sempat menyaksikan ke pesantrennya Tehni ketika Agim pulang itu selalu ada ceramah di sana dan masyarakat berbondong-bondong kemudian melihatnya, dan Agim memberikan wejangan sangat baik kepada masyarakat perihal apapun, termasuk perihal rumah tangga, selalu memberikan wejangan. Entah kemudian sekarang ketika Agim benar-benar menceraikan Tehni ini, itu saya dengar sudah yang ketiga kalinya, berarti ya udah talak 3 yang gak bisa nyatu kembali kan gitu. Kemudian muncul di berbagai media hari ini, sudah menjadi konsumsi publik, meskipun ini internal keluarga, dan saya pun tadinya nggak mau bersuara, cuma karena berita ini sudah terlalu liar, sudah menjadi konsumsi publik dan orang sudah membaca itu semua, termasuk dari ucapan anak Agim itu sendiri, yang saya pun miris ketika Agim mengatakan anaknya sebagai anak durhaka. Memang ya, yang namanya keluarga itu nggak ada jago. Di dalam keluarga itu memang nggak ada yang jago. Semua orang itu belajar dalam rumah tangga, karena bagaimanapun rukunnya rumah tangga menyatukan 2 kepala yang jelas berbeda kok. Maka konsekuensi pertama yang harus diambil jika kita mau rumah tangga, konsekuensi pertama dia bagaimana ketika kita menyelesaikan masalah itu, khususnya masalah internal keluarga, karena itu yang akan menjadi ujian awal, saya kira ya, itu bakal ujian pertama. Tapi yang namanya setan kan terus mengganggu ya, agar rumah tangga menjadi retak, terus mengganggu ya, terus diganggu. Tapi ujian pertama itu kita harus bisa menyelesaikan pertengkaran, karena pasti bakal ada pertengkaran.
pasti bakal ada perbedaan pendapat antara suami dengan istri. Pasti itu sudah pasti. Dan itu menjadi ujian pertama, diukur dari bagaimana kita dewasa atau tidak menyikapi masalah. Karena masalah itu pasti bakal ada. Mau orang kaya, mau ulama, mau ustadz, mau rakyat, mau pejabat, mau presiden, mau siapapun itu, di dalam rumah tangga saya kira pasti bakal ada masalahnya, apapun itu. Apa sih alasan kita bisa mempertahankan rumah tangga meskipun banyak perbedaan pendapat, meskipun banyak masalah, meskipun banyak percekcokan? Ini yang disampaikan oleh Agim. Mari kita simak sama-sama. Berumah tangga itu ini umum lah ya. Kenapa banyak yang rumah tangganya goyah? Karena pertambahan waktu kan pertambahan masalah. Titik lemah terbesar adalah kurang ilmu. Masalah nambah, kesulitan nambah, umur nambah, ilmu kurang nambah. Akibatnya emosi yang nambah. Nikah dengan siapapun, kalau iman kita nggak menguat karena ilmu kita tidak nambah, ya ujungnya mirip. Karena setiap orang tuh pasti masalahnya bertambah. Itu Agim yang berbicara. Itu Agim yang berbicara. Kenapa hubungan rumah tangga sampai retak? Kurangnya ilmu, kurangnya iman. Kalau ilmu saya kira udah nggak diragukan lah seorang Agim ya. Pertanyaannya, ilmu itu mampu diaplikasikan atau enggak, diimplementasikan di dalam kehidupan dan sikapnya atau tidak. Itu saja sebetulnya. Pengamalan daripada ilmu itu yang memang yang susah ya. Sehingga pengamalan dari ilmu itu akan mempertebal keimanan. Itu jawabannya. Agim menjawab sendiri kenapa rumah tangga menjadi retak. Dalam cuplikan salah satu ceramahnya itu jelas. Karena kurang ilmu, kurang iman. Karena orang yang cukup paham, di dalam berkeluarga, seberat apapun cobaan, ujian, seegois apapun seorang suami atau seorang istri, jika memahami bahwa itu adalah menjadi konsekuensi awal kita menjalin rumah tangga, maka akan bisa diselesaikan dengan jiwa dan pikiran yang dewasa. Kenapa tidak selesai? Kan gitu. Berarti kan ada yang salah. Ada yang salah. Mungkin egonya mendahului imannya. Mungkin egonya mendahului imannya. Atau egonya mendahului ilmunya. Bisa saja. Tapi yang saya miris juga banyak sekali berita-berita. Saya akan bacakan salah satu beritanya ya. Dari terkini.id Jakarta ya. Agim cap anaknya durhaka usai aib dibongkar. Netizen geram. Pelaku nyalahin korban. Dasar kadrun. Pelaku nyalahin korban. Dasar kadrun. Netizen ya. Konflik keluarga Ustadz Kondang Agim semakin memanas hingga banyak diperbincangkan publik. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, sang putra yang bernama Muhammad Gajah Al-Ghazali membongkar aib Agim terkait perlakuan kasarnya kepada Teh Neni selama belasan tahun. Menanggapi hal tersebut, Agim mencap Gajah sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Hal itu diungkapkan Gajah dalam sebuah tulisan baru yang menjelaskan alasannya membongkar sikap buruk sang ayah. Dalam unggahannya yang viral di media sosial, Gajah mengaku sudah berbicara baik-baik kepada Agim, mulai dari berdiskusi hingga meminta nasihat dari ulama, tetapi ia justru dicap sebagai anak durhaka. Bicara baik sudah, diskusi sudah, debat sudah, bicara dalil sudah, bicara kaul ulama sudah. Anda tahu apa hasilnya? Saya dicap sombong dan durhaka. Tulis Gajah dikutip terkini.id ya. Ibu saya semakin dibully. Dibilang gak punya iman lah, gak bisa ngurus anak lah, dan masih banyak lagi.
Merasa sudah melakukan berbagai cara, Gajah pun berharap suara netizen bisa lebih didengar oleh Agim dibandingkan dirinya dan para ulama yang dinilai sang pendakwah belum memiliki ilmu yang cukup. Maaf, barangkali suara Anda lebih didengar oleh ayah saya ketimbang suara saya dan para ulama yang dianggap ilmunya belum sampai. Tulis Gajah. Sedih juga ya kita mendengarkan curhat seorang anak. Di sisi lain, ia menilai membongkar sikap buruk Agim kepada Teh Nini lewat media sosial sebagai cara terbaik untuk keluarganya. Namun, ia tetap ingin meminta maaf lantaran telah membuat heboh publik. Ya, cara yang saya lakukan ini salah. Saya meminta maaf kepada semuanya. Saya meminta maaf atas kehebohan ini. Saya meminta maaf kepada pihak manapun yang merasa dirugikan. Namun, izinkan saya menyampaikan tuturnya panjang lebar. Meskipun cara ini bukanlah cara yang tepat, tapi ini cara terbaik untuk saat ini yang bisa saya lakukan. Pungkas Gajah. Nah, mendengar pengakuan terbaru Gajah yang kini dicap sombong dan durhaka oleh Agim, netizen pun ramai memberikan tanggapan. Agim pelaku, kok bisa nyerahin korban? Kan gak rasional, dasar kadun. Tangkap akun kursi kosong. Miris ya. Seorang dai kondang tega menyematkan durhaka kepada anak kandung. Tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya, ini kali ini. Ini karena sebab akibat dari sorga dunia. Timpal akun Agus Handoko. Itulah perlunya ustadz dan ulama disertifikasi. Agar tidak ada lagi ulama ustadz. Cuman pintar ngomong tapi keluarganya berantakan. Kawin cerai. Berpolitik suka mengkafirkan. Ujar akun Tobat. Kita hanya bisa mendoakan ya. Ini karena ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Kalau saya sebagai anaknya pun melihat seorang ibu yang mungkin diperlakukan yang tidak enak, ya, meskipun saya pun akan menggunakan berbagai cara untuk supaya tidak seperti itu lagi. Memang kadang-kadang saya pribadilah, kadang-kadang ada perdebatan dengan orang tua. Dan itu memang lumrah, saya kira lumrah. Karena kita atau saya atau Anda atau siapapun ya, mungkin memiliki pendidikan yang berbeda, pengajaran yang berbeda, itu hal yang biasa. Ya, itu hal yang biasa. Selama itu hanya pertengkaran, perdebatan intelektual, maka itu lumrah dan oke. Dan yang menang selalu ayah kan itu. Orang tua pasti akan selalu menang. Karena mungkin ya tidak mau dirinya diremehkan oleh anaknya. Kan gitu kan. Sebagai anak memang kita harus selalu mengalah. Ya, memang harus selalu mengalah. Tapi mungkin ini sudah tidak bisa ditoleransi karena terkena kena langsung kepada ibunya, maka berbicara di media sosial. Yang saya miris itu ucapan Gajah ini anak Agim itu mungkin suara netizen akan lebih didengar daripada suara saya. Ini miris ya. Ini sangat miris sekali. Sekelas Agim yang kita kenal sekali bagaimana gaya ceramahnya sangat baik, sangat santun, mengobati hati lah ya, mengobati hati. Wah, sudah banyak sekali ceramah-ceramah yang beliau lontarkan tentang apapun ya, tentang sabar, tentang sedekah, tentang rumah tangga juga sama. Memang yang berat dari ilmu itu mengamalkan gitu ya. Berbicara itu ya gampang, tapi mengamalkan ilmu itu yang sangat susah. Dan kita harus berupaya untuk terus bisa mengamalkan apa yang kita punya ilmu itu ya. Poinnya adalah satu, saya kira untuk urusan rumah tangga ya, karena saya tidak mau terlalu dalam juga ya mengomentari hal ini. Cuma itu saja karena saya orang Tasik, orang Jawa Barat, yang saya juga sering ke wilayah Cimerak itu ya. Beberapa kali saya mengikuti ceramah beliau di kampung. Maka saya sayangkan Agim melakukan hal tersebut. Entahlah
apa polemiknya seperti apa atau apalah gimana, nggak tahu saya. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari ini semua, dan mudah-mudahan kalau yang sudah berkeluarga atau kalau yang belum berkeluarga atau akan berkeluarga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah seberat apapun itu oleh internal, dan jangan sampai tercium oleh publik. Itu doa saya selalu, doa kita lah. Saya doakan kalian semua juga agar jangan sampai ketika ada masalah di keluarga bocor keluar. Itu memang aib, ya, itu memang aib yang harus kita jaga sama-sama. Aib istri, aib suami, aib anak itu harus dijaga. Yang menjaganya ya keluarga. Kalau tidak dijaga oleh keluarga, oleh siapa lagi? Ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan selalu. Dan salam untuk Kak Agi. Bukan apa-apa, bukan. Saya menyayangkan saja ya, sebagai warga Jawa Barat, sebagai warga Tasikmalaya, sebagai orang yang pernah mengikuti kajiannya di kampung Teh ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.